Shalom, selamat pagi anak-anakku SD Kristen Banyumas kelas 3. Bagaimana kabarnya hari ini? Puan berharap anak-anak kelas 3 dalam keadaan sehat dan baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa kita akan berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, sebentar kami mau belajar. Tuhan tolong kiranya setiap materi yang disampaikan boleh anak-anak mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Oke, hari ini kita akan belajar di tema 3, subtema yang keempat, pembelajaran yang kedua ya. Asyiknya membuat gulali ya. Gulali itu apa sih? Nah, pasti kalian tahu ya, gulali adalah sejenis permen yang terbuat dari gula pasir. Rasanya manis dan mudah membuatnya. Kalian bisa tuh ya membuat gulali dengan bahan-bahan yang ada di gambar itu ya. Nah, dari proses pembuatan gulali tersebut ada yang namanya perubahan wujud ya, dari gula pasir, air matang, pewarna makanan, dan tusuk sate itu ada bahan-bahannya. Nah, kira-kira perubahan wujud apa saja sih yang terjadi ya? Nah, nanti kalian bisa cari tahu ya baik di internet maupun cari tahu di buku-buku lain. Nah, kalian nanti bisa tuliskan jawaban kalian di situ ya. Nah, kita langsung lanjut saja. Nah, kamu sudah melakukan dan mencermati cara pembuatan gulali. Nah, sekarang tuliskan perubahan wujud yang terjadi ya selama proses pembuatan, peristiwa apa yang dilakukan, dan proses apa atau perubahan apa yang terjadi ya. Nah, kita langsung skip, lanjut ya. Nah, lanjut. Nah, dalam keluarga penting untuk mempunyai sikap bersatu. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan sikap bersatu dalam keluarga. Kira-kira yang mana saja ya? Nah, yang ini ya, itu antara adik, kakak, dan ibu sedang bermain bersama. Lalu untuk gambar yang kedua yang mencuci piring, itu membantu ibunya, itu merupakan contoh sikap bersatu. Lalu belajar bersama, itu lalu membantu ayah mencuci kendaraan, cuci motor ya, itu merupakan contoh sikap bersatu. Nah, kalian telah melihat aktivitas yang menunjukkan saling membantu di rumah. Coba perhatikan itu cerita Edo. Hai, namaku Edo, aku bersekolah di SD Nusantara. Nah, setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah, aku merapikan tempat tidurku, juga menolong ibu menjaga adikku ketika ibu memasak sarapan. Nah, pada sore hari aku membantu ibu menyiram bunga dan pohon di kebun. Pada malam hari ayah dan ibuku membantu mengulangi pelajaran di rumah, dan di rumah kami saling tolong menolong, membuat pekerjaan menjadi mudah dan ringan ya. Nah, apakah kalian sayang dengan ayah ibu kalian? Pasti tentunya ya, sayang ya. Nah, kita lanjut ya. Persatuan. Nah, sebentar. Ya, persatuan akan membuat segala sesuatu menjadi mudah dan indah. Bersatu tidak hanya di rumah, namun bersatu juga dapat dilakukan saat olahraga. Kira-kira olahraga apa ini ya? Ada olahraga sepak bola ya. Nah, untuk bisa bermain bola, kita ya atau kalian harus dapat membawa bola dengan kaki menuju gawang. Nah, kegiatan ini tuh disebut menggiring ya. Nah, sebelum bermain perlu melakukan yang namanya pemanasan. Kita skip dulu yang ini ya. Setelah melakukan pemanasan, bagaimana cara cepat menggiring ya. Nah, itu ada langkah-langkah menggiring bola. Yang pertama, menggiring bola dengan kaki bagian luar seperti gambar itu ya. Yang kedua, menggiring bola dengan kaki bagian dalam. Kalau ini bagian luar, ini bagian dalam ya. Lalu yang berikutnya, menggiring bola menggunakan punggung kaki. Nah, seperti ini ya. Nah, coba kalian menggiring bola dengan ketiga gerakan tersebut ya.
Oke, kita lanjut masuk ke pembelajaran yang ketiga. Nah, pernahkah kalian mendengar istilah pemanasan global? Nah, apa sih itu pemanasan global dan perubahan wujud apa yang terjadi pada kasus pemanasan global ya? Pemanasan global disebut global warming ya. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Nah, akibatnya es di kutub utara akan mencair. Nah, hal ini bisa menyebabkan permukaan laut naik. Nah, jika dibiarkan dalam puluhan tahun mendatang, pulau-pulau di dunia pasti akan tenggelam ya. Nah, lanjut. Nah, pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi, asap kendaraan bermotor dan asap pabrik yang menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Nah, akibatnya suhu bumi semakin panas ya. Jadi asap-asap pabrik, kendaraan bermotor kalian juga mempengaruhi. Nah, tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global. Nah, akibatnya ada kesulitan beradaptasi ya. Beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Nah, pada akhirnya manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan ya. Nah, apa sih itu kepunahan ya? Kepunahan itu seperti lenyap, hilang ya, itu punah. Seperti hewan, tumbuhan juga sudah banyak yang mengalami kepunahan. Nah, kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Bagaimana caranya? Nah, caranya dengan mengurangi ya, menggunakan kendaraan bermotor. Nah, contohnya kita memilih berjalan kaki untuk pergi ke tempat yang dekat dan bersepeda ya, mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman dan menghemat pemakaian listrik ya. Nah, kalian bisa tulis itu di bawah ya, nomor 1 sampai seterusnya kata-kata yang kalian kosakata baru yang kalian temukan. Misalnya, aku baru tahu nih pemanasan global. Nah, arti katanya apa? Terus atau mungkin global warming gitu. Ternyata global warming itu sama dengan pemanasan global. Terus kepunahan apa sih? Nah, kalian tulis katanya di situ. Nanti kalian cari arti katanya ya. Bisa dapat referensi dari buku maupun dari internet. Pemanasan global jika dibiarkan dalam puluhan tahun pasti akan menimbulkan yang namanya bencana ya. Bencana-bencana yang terjadi di Indonesia itu salah satu penyebabnya bisa jadi karena pemanasan global ya. Makanya kita harus menjaga alam kita dengan baik. Nah, kita dapat mengurangi laju pemanasan global caranya dengan mengurangi pemakaian kendaraan seperti mobil atau motor dan lakukan gaya hidup sehat. Gunakan sepeda untuk jarak tempuh yang dekat. Nah, coba kalian perhatikan yang dilakukan Siti dan temannya. Siti dan teman-temannya ke sekolah naik sepeda. Waktu yang ditempuh Siti dan teman-temannya dari rumah menuju sekolah adalah 90 menit. Nah, berapa waktu yang ditempuh Siti dalam perjalanan dari rumah menuju ke sekolah ya dengan menggunakan sepeda. Nah, di sini ditanya dalam satuan jam. Coba ingat enggak cara mengubah satuan jam ke menit? Nah, cara merubahnya bagaimana? Cara merubah jam ke menit ya. Maaf ya, ini tulisannya karena ini kurang bagus. 90 menit ya. 90 menit itu terdiri dari, nah kita tahu 90 itu pasti lebih dari 60 ya. Maka 60 menit ya. Kenapa 60 menit? Karena 1 jam. Dan sisa dari 60 menit ya, 90 kurangi 60 itu 30. Nah, 60 menit itu sendiri sama dengan 1 jam ya. 1 jam. Lalu 30 menit itu sendiri tetap ya 30 menit. Berarti kalau 90 menit ya. Berarti kalau 90 menit sama dengan berapa jam? 1 jam 30 menit. Kita lanjut ya. Nah, kita lanjut lagi ya.
Ada nih satu contoh soal ya. 1 jam 15 menit, kira-kira kalau dirubah dalam satuan menit bagaimana ya? Nah, yang pertama disamakan dulu satuannya ya. Jam dirubah dulu ke menit. 1 jam sama dengan 60 menit. Kenapa 60? Yaitu karena 1 jam sama dengan 60 menit ditambah 15 menit. Ya, 15 menit 60 tambah 15 75 menit ya. Oke, kita lanjut ya ke yang berikutnya. Nah, nanti ini kalian bisa kerjakan untuk tugas. Nah, yang ini ya. Ini kalian kerjakan, di fotokopi boleh ya. Boleh di fotokopi. Nah, itu ada 9 nomor. Bisa dikerjakan. Contohnya 3 jam 40 menit ya. 1 jam sama dengan 60 menit, berarti 3 jam sama dengan 3 dikali 60 ya. Nanti kalian hitung, nanti ditulis jawabannya. Lalu ya, bagaimana dengan yang lain? Ada contohnya 212 menit. Nah, kalian harus hitung juga ya. 1 jam sama dengan 60 menit. Berarti kalau 212 kira-kira kelipatan berapa yang mendekati 212 ya. Nah, menghemat penggunaan listrik merupakan contoh dalam menahan laju pemanasan global. Nah, Udin menyalakan lampu kamar di pagi hari selama 1 jam 30 menit dan pada malam hari selama 4 jam 45 menit. Nah, berapa lama Udin menyalakan? Berarti kita tambahkan jamnya, kemudian ditambahkan menitnya. Yang pertama kita kelompokkan dulu jam dengan jam, menit dengan menit. Ya. Nah, 1 jam ditambah 4 jam ya. Nah, tulis di sini 1 jam tambah 4 jam sama dengan 5 jam. Lalu yang menitnya sekarang ya. Yang menitnya 30 menit ya. Oh, maaf sebentar. Ya, 30 menit ditambah 45 menit. Kalian tulis di sini 30 menit tambah 45 menit sama dengan 75. Nah, 75 ini kan melebihi 60 ya. Melebihi 60, maka 1 jam. Nah, 1 jam itu kan 60, berarti 75 dikurangi 60 sama dengan 15 menit. Berarti 75 menit sama dengan 1 jam 15 menit. Jadi 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit sama dengan 5 jam ditambah 1 jam ditambah 15 menit sama dengan 6 jam 15 menit ya. Oke, kita lanjut ya. Edo pergi ke rumah paman naik motor. Nah, rumah paman berada di luar kota. Waktu yang dibutuhkan Edo ke rumah paman adalah 1 jam 30 menit. Nah, bila menggunakan kendaraan umum, waktu yang dibutuhkan adalah 1 jam 25 menit. Nah, berapa perbedaan waktu yang digunakan ya, atau perbandingannya, perbedaan waktu yang dibutuhkan saat menggunakan motor maupun menggunakan kendaraan umum ya. Kita bisa kurangkan. Supaya mengetahui perbedaannya, maka kita harus mengurangi ya. Sama caranya, kita kelompokkan dulu jam dengan jam, menit dengan menit ya. 1 jam dikurangi 1 jam sama dengan 0 ya. Lalu menitnya 5 menit ya, dikurangi 30 menit. Kalian tulis di sini 5 menit dikurangi 30, 25 menit ya. Lanjut. Nah, contoh
ya. Jadi 1 jam 55 menit dikurangi 1 jam 30 menit sama dengan 25 menit. Ada contoh soal, hitunglah 8 jam 45 menit dikurangi 4 jam 55 ya. Nah, langkah yang pertama ya, kita rubah dulu karena kan kita tahu tadi pengurangnya adalah 55 menit sementara yang tersedia di sini adalah 45 menit ya. Maka 8 jam 45 menit berubah menjadi 7 jam 105 ya. Nah, itu ya. Jamnya berkurang lalu ditambahkan ke belakang 45 ditambah 60. Nah, lalu langkah yang kedua, 7 jam 105 menit dikurangi 4 jam 55 menit ya. Nah, sama dengan 5 jam 50 menit ya. Kenapa kok di situ 105 menit ya? Kenapa 105? Karena itu ya. Di situ cuma 45 menit, nggak bisa mengurangi 55. Maka dari itu ngambil dari depan ya, 1 jam ya menjadi 7 jam, yang belakang bertambah 60 menit. 60 tambah 45 sama dengan 105 menit ya. Jadi hasilnya ketemu ya, 3 jam 50 menit ya. Oke, kita lanjut ya ke yang berikutnya. Nah, itu ada contoh ya. Contoh 7 jam 20 menit tambah 2 jam 30 menit ya. 7 jam ditambah 2 jam sama dengan 9 jam. 20 ditambah 30 menit sama dengan 50 menit. 9 jam tambah 50 menit. Jadi 7 jam 20 menit ditambah 2 jam 30 menit sama dengan 9 jam 50. Nah, itu kalian bisa kerjakan itu dari nomor 2 sampai nomor 11 ya. Dikerjakan semua, di fotokopi boleh, digambar di buku juga boleh ya. Nah, kekuasaan Tuhan sangat luar biasa. Nah, tahukah kalian posisi matahari yang sangat ideal dengan bumi? Nah, posisi ini mengakibatkan bumi tidak panas. Ya. Panas matahari tidak membuat semua air menguap dan masih cukup air di muka bumi ini setiap harinya. Nah, setiap hari kita membutuhkan sinar matahari untuk mengeringkan baju setelah dicuci. Pernah kalian membantu ibu menjemur pakaian atau pernah membantu melipat pakaian atau perlengkapan yang berbahan kain ya. Nah, kalian kalau ini bisa bantu ibu ya di rumah ya, membantu melipat baju ya. Gimana sih caranya melipat baju? Dulu waktu TK kalian juga belajar melipat. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang Bu Ambar sampaikan bisa anak-anak mengerti dengan baik. Sebelumnya Bu Ambar mohon maaf jika dalam cara penyampaian materinya Bu Ambar mungkin kurang bisa dipahami. Untuk mengakhiri kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami boleh belajar bersama anak-anak kelas 3, kiranya materi yang disampaikan boleh anak-anak mengerti dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.